Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya, namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada kedudukannya di sama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu, maksud, dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Pada beberapa episode sebelumnya, kita telah membahas banyak arti tersirat yang terkandung dalam cerita Nabi Nuh alias Noah. Sekarang kita akan melanjutkan segmen ini dengan membahas Nabi Hud atau dikenal juga dengan nama Eber. Sebelum memulai, kami ingin mengingatkan bahwa detail pembahasan yang akan muncul bisa diartikan sebagai fakta, fiksi, atau fantasi belaka. Terserah. Kebijakan Anda dalam memahaminya kami harapkan. Sekarang, marilah kita mulai diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, saya udah melakukan riset kecil-kecilan tentang Nabi Hud ini, Bu. Dan saya menemukan banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas. Oh ya? Apa contohnya? Pertama, ini ceritanya bermula dari Nuh sebenarnya, Bu. Bahkan, bahwa dalam Yudaisme itu ada kitab alias catatan yang berisikan daftar banyak bangsa di dunia ini, Bu. Dalam sejarah yang bisa dirunut ke atas ke 3 anaknya Nuh. Sam, Ham, sama Yafets. Oh, yang kemarin kamu sebutin itu? Iya, 3 putranya yang ikut selamat juga dari air bah konon. Oke. Intinya, berbagai bangsa-bangsa tersebut yang disebut itu, yang tersebar di benua Asia, Eropa, dan Afrika, semua bangsa yang berbeda warna kulit, bahasa, dan kebudayaan tersebut, semuanya keturunan Nuh. Nah, Nabi Hud ini termasuk salah satunya dari garis keturunan Sam, anaknya sulungnya ya. Ada yang bilang 4 generasi di bawah Nuh, ada yang bilang 5. Dia ini bertempat tinggal di sekitar Yaman, kalau zaman sekarang tepatnya, Bu. Sebagian berteori bahwa Hud itu mengacu pada Eber, namanya dalam Yudaism atau Christianity, Bu. Sementara sebagian bilang kalau itu anaknya Eber. Entah mana yang benar. Eber itu sendiri itu merupakan asal kata dari Hebrew, Bu. Bahasa yang dipakai oleh bangsa Israel sampai sekarang. Jadi bisa dibilang Nabi Hud ini penting juga bagi agama-agama Abrahamism. Abrahamism? Itu sebutan untuk agama-agama yang bersumber dari Ibrahim atau Abraham, Bu. 3 yang paling besar meliputi Yudaism itu, Christianity, dan Islam. Yang kecil misalnya Yazdaism, Samaritanism, Baha'is, Rastafari. Semuanya ini sumbernya dari Timur Tengah sana yang monoteistik atau berkonsepkan Tuhannya satu. Kan banyak juga, Bu, agama dan kepercayaan yang ceritanya beda banget. Nggak nyinggung sama sekali cerita Adam dengan Eva sebagai manusia pertama dan nggak mengacu sama sekali ke Ibrahim, Bu. Oke. Ceritanya panjang banget, Bu, pastinya. Dan ribet. Saya cuma pengen nyebutin sebagai pengantar aja di sini. Ya, begitulah. Malah bagus sebenarnya kalau kamu pelajari semuanya. Tapi harus pakai fitrah ya bacanya. Kalau enggak bisa gawat. Ayat-ayat Allah itu enggak terhingga. Masing-masing mengandung ilmu. Baik yang tersirat maupun yang tersurat. Dengan adanya malaikat muqarrabin yang membimbing kamu dari dalam, setiap individu manusia dari dalam, memang lebih bermanfaat kalau kamu membuka pikiran selebar-lebarnya. Ngambil ilmu seluas-luasnya dengan menggunakan fitrah. Gak harus dari pelajaran mengenai agama atau keyakinan aja, atau dari sejarah non-fiksi. Bisa juga kamu ambil dari cerita-cerita fiksi, di film, komik, novel. Itu semua juga banyak ayat-ayat tersiratnya. Oh, dari mana aja seharusnya bisa ya, Bu? Ada contoh lagi nggak, Bu? Gimana?
Misalnya dari cerita kamu barusan, tentang menyebarnya berbagai macam kebudayaan dan bangsa. Pada titik ini, kamu kan seharusnya udah tahu dong bahwa ada makhluk yang sangat berkuasa, tetapi bukan yang maha kuasa, yang sedang berusaha menciptakan manusia yang diinginkan yang maha pencipta. Iya, keempat Muhammad itu, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Terus? Ya bayangin aja diri kamu kalau berada di posisi mereka gimana. Bayangin diri kamu bisa membuat dan menghancurkan planet dengan mudah, bisa membuat berbagai macam galaksi dan menciptakan kehidupan dari benda mati, dan sudah hidup selama entah berapa miliar tahun. Kamu gak bisa menciptakan makhluk yang mirip kamu dalam skala kecil, yang memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang kamu miliki, tapi juga bisa mengendalikan dirinya sendiri. Makhluk yang mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, sesuai keinginan yang maha kuasa. Gimana perasaan kamu kalau begitu? Ya penasaran, Bu. Pengen cari tahu dong kenapa gitu. Masa nggak bisa sih? Tepat sekali. Setelah kejadian dengan kaum Nuh tersebut, mereka berempat mulai serius bikin manusia seperti yang diinginkan oleh Yang Maha Pengasih. Sebelumnya belum serius. Belum. Masih banyak kan main-mainnya dan gak begitu peduli dengan konsekuensinya. Makanya ilmu kekuasaan dan kesaktian diobral besar-besaran. Makanya pada akhirnya semua kemajuan tersebut dihancurkan tanpa bekas, mulai lagi dari nol. Sebab mau dicatat dengan detail kali ini, selangkah demi selangkah. Oh gitu. Meskipun saya tahu sedikit cerita tentang zaman itu, saya juga gak tahu detailnya gimana. Saya gak tahu berapa tahun yang lalu zaman tersebut. Saya juga gak tahu apa aja bentuknya ilmu kesaktian dan kekuasaan yang dikasih ke manusia kala itu. Oh, jadi ada kemungkinan, Bu, ya? Jarak waktu antara zaman sekarang ke zaman Nuh itu lebih singkat justru dibandingkan zaman Nuh ke pertama kali manusia ada. Iya. Tapi nggak ada bukti-bukti cukup, Bu, yang konkret bahwa zaman dulu ada teknologi canggih, Bu, atau sesuatu yang sangat luar biasa tersebut. Ya, itu sih saya juga gak tahu. Tapi pertimbangkan kenyataan ini, bahwa di dunia ini ada pihak-pihak, baik yang kelihatan ataupun yang enggak, yang memang sejak awal mengatur informasi yang dimiliki umat manusia secara keseluruhan. Jadi, kalau ada info dari zaman dulu yang kita sekarang tahu, dan juga setiap kemajuan teknologi yang kita capai dan kita pakai sekarang, semua itu juga udah dipertimbangkan sebelumnya oleh mereka. Udah diatur, akan dikasih tahu atau disembunyikan, atau dimodifikasi terlebih dahulu. Oh, berarti seiring dengan waktu jika bermanfaat, informasi mengenai zaman dulu itu sebelum Nuh bisa aja, Ibu, dikasih tahu di masa depan. Gitu maksudnya? Iya. Atau bisa juga disembunyikan untuk selamanya. Kenapa perlu disembunyikan, Bu? Kenapa segala informasi dari zaman dulu itu nggak dibuka selebar-lebarnya aja dari generasi ke generasi? Ya nggak bisa lah. Ada banyak sekali pertimbangannya. Untuk mulai memahami jawaban dari pertanyaan kamu itu, kamu harus pakai perspektif keempat Muhammad dalam membangun dan meruntuhkan kebudayaan dari 0 ke 100, terus kembali lagi ke 0. Katakanlah kamu salah satu dari keempat Muhammad deh, menjadi manajer sebuah kebudayaan. Kamu punya 50 orang manusia, pengungsi atau penyintas dari bencana sebelumnya yang memporak-porandakan segala kemajuan peradaban mereka. Mereka terdiri dari pria dan wanita. Ada anak-anak, ada dewasa, ada orang tua. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya kamu bisa bikin supaya mereka jadi manusia yang beriman seperti yang diminta Allah?
Apa kamu pikir bisa langsung jadi? Suruh mereka beriman, terus selesai, instan. Nggak mungkin segampang itu ya, Bu. Oh, harus diperbanyak dulu dong, Bu, jumlah manusianya. Tepat sekali. Kamu gak bakal bisa nemuin manusia yang memenuhi kualitas kalau belum apa-apa udah mati semua orangnya. Oleh karena itulah jumlah manusianya harus diperbanyak dulu. Caranya gimana? Ya harus diajarin berbagai macam cara untuk bertahan hidup. Gimana caranya memenuhi kebutuhan, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Diajarin caranya bekerja sama sebagai masyarakat, berbagi tugas, dan seterusnya. Oh, jadi hal-hal semacam ini juga diurusin ya, Bu, oleh keempat Muhammad dari dulu. Ya iyalah. Terutama setelah kejadian dalam generasi Nuh tersebut. Karena sekarang mulai serius, ya mereka berhati-hati dalam memberikan ilmu kekuasaan dan kesaktian. Harus pelan-pelan karena mau diteliti semua efek ilmu-ilmu tersebut terhadap kualitas manusianya. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memperluas eksperimennya supaya kemungkinan berhasilnya meningkat. Gimana caranya? Ya disebar manusianya ke seluruh penjuru dunia. Dikelola supaya berkembang biak dari generasi ke generasi. Semakin banyak variabel perbedaan muncul, semakin bagus. Biar ketahuan semua efeknya ke kualitas manusia. Seiring dengan waktu, karena tempat mereka hidup dan berkembang beda-beda, ada yang di atas gunung, ada yang di tepi pantai, ada yang di padang pasir, ada yang di savana, ada yang di hutan belantara. Otomatis semakin banyak perbedaan segala muncul atribut jasmaninya di antara umat manusia yang tersebar tersebut. Meskipun mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama. Oh, ini maksudnya dari daftar bangsa yang tadi itu ya, Bu? Yang konon sebenarnya mereka semua anak-anaknya Nuh juga. Iya, konon. Bisa juga sebenarnya ada masyarakat lain yang terpisah dari kaumnya Nuh, yang menjadi nenek moyang mereka. Oh ya? Iya. Saya kira dalam kasus seleksi alami terhadap kaum Nuh itu, keempat Muhammad udah sepakat supaya Khidir yang jadi hakimnya. Ya, begitulah. Tapi bukan berarti mereka gak boleh menyelundupkan sebagian orang yang mereka pilih sendiri. Suruh mereka pergi jauh-jauh supaya aman dari bencananya. Oh, bisa ya, Bu? Ya bisa lah. Melanggar kesepakatan dong, Bu? Ya, belum tahu juga. Selama ketentuan tersebut gak ada di perjanjiannya ya sah-sah aja berarti. Jadi di antara keempat Muhammad sendiri sering terjadi tipu menipu kayak gini ya, Bu? Iya, begitulah. Ini cuma salah satu kemungkinannya aja. Nantilah kita bahas lagi. Oke, Bu. Terus gimana kemudian setelah umat manusia disebar kemana-mana? Ya itulah. Supaya mereka yang tersebar itu bisa bertahan hidup, masing-masing punya semacam supervisor berupa malaikat tanda kutip yang berada di bawah perintah salah satu dari keempat Muhammad. Mereka dibekali instruksi dan peraturan tertentu yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam mengelola masing-masing masyarakat tersebut. Kenapa begitu? Ya karena mau dilihat dengan detail apa hubungan antara berbagai macam cara hidup manusianya dan ajaran yang disebar tersebut terhadap kualitas mereka semua di hadapan Yang Maha Penyayang. Ah, iya. Iya juga ya. Dengan disebar begini, data yang didapat juga jauh lebih banyak, Bu, lebih cepat daripada harus satu persatu. Oh, kalau gitu ini dong, Bu, alasan kenapa ada begitu banyak keanekaragaman budaya, bangsa, dan bahasa di bumi ini. Supaya pengumpulan data keempat Muhammad tadi lebih efisien. Iya, salah satunya. Waduh, saya kira ada alasan lain yang lebih dalam atau misterius gitu, Bu. Ternyata cuma masalah efisiensi aja ya, Bu.
Ya pasti ada maksud dan tujuan yang lain lah. Yang sekarang relevan dengan pembahasan kita ya ini. Contoh alasan lain yang gak relevan apa, Bu? Emangnya kamu gak bisa pikirin sendiri? Kamu belajar di sekolah kan? Berbagai macam ilmu pengetahuan. Emangnya gak ada yang terlintas dalam pikiranmu alasannya? Waduh. Oh, ada, Bu. Saya pernah baca bahwa keanekaragaman manusia itu bermanfaat justru dari sisi genetiknya. Soalnya kalau terlalu seragam, peluangnya untuk punah gara-gara satu penyakit lebih besar. Sederhananya sih gitu, Bu. Lah, itu kamu bisa pikirin sendiri. Begitulah. Inilah salah satu contoh konkret betapa ilmu Allah itu tidak terhingga. Semakin kamu memperluas ilmu kamu, semakin banyak ayat-ayatnya yang bisa kamu pahami. Iya ya. Ilmu sains, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dan berbagai macam disiplin yang diajarkan di sekolah itu kan juga ilmu Allah ya, Bu. Jadi kalau mau mewujudkan manfaat di dunia ini juga bisa lewat berbagai ilmu tersebut ya, Bu. Iya, betul. Kan udah kita bahas sebelumnya bahwa hidup ini juga udah ibadah, tahu? Jadi, ketika kamu belajar di sekolah, melatih kemampuan dan memperluas pengetahuan, itu sebenarnya kamu sedang memperbanyak cara bagaimana kamu bisa mewujudkan kasih dan sayang fitrahmu ini dalam kehidupan. Memperkaya cara bagaimana kamu bisa bermanfaat baik buat dirimu sendiri maupun orang lain. Kalau kamu jadi dokter misalnya, cara kamu supaya bisa bermanfaat buat diri kamu sendiri sekaligus orang lain, ya kamu sekarang bisa cari makan sekaligus membantu penyembuhan orang lain. Sekali tepuk dua lalat. Kalau kamu jadi guru juga sama, bisa menambah ilmumu sendiri, dapat penghasilan dari mengajar, sekaligus dapat berbagi ilmu dengan para murid. Begitu juga dengan insinyur, musisi, artis, atau apa aja deh. Semuanya bisa menghasilkan manfaat dengan cara tersendiri. Iya ya. Itu salah satu perspektifnya ya, Bu. Dari sisi fitrah. Iya, tetapi ya itu. Masalahnya adalah perspektif tersebut bisa dengan mudah terbiaskan nafsu. Rasa aku misalnya. Kalau udah gitu, sekedar melakukan profesi aja gak cukup. Harus memiliki kekuasaan atas orang lain. Harus mengontrol semua situasi. Harus punya jabatan. Rasa suci. Kalau udah tercemar langsung merasa paling superior. Memiliki kebutuhan untuk menindas dan mencerca orang lain yang berbeda. Rasa minta puji. Kalau udah terkendali menjadi ketergantungan terhadap penghormatan, ucapan terima kasih dan pujian atas semua pekerjaan yang kamu lakukan. Pokoknya, kalau udah tercemar nafsu, bukan manfaatnya lagi yang dipikir, tapi gimana caranya memenuhi kebutuhan nafsu kamu itu, yang bisa mewujud menjadi berbagai macam tindakan. Oke, Bu, saya ngerti. Contoh konkretnya udah diberikan juga di seri Ensiklopedia Ujian Kehidupan kan, Bu, yang tentang Rudy itu? Iya. Sip. Kembali ke cerita tadi, Bu. Manusia sengaja dibikin beraneka ragam. Salah satu alasannya supaya bisa ketahuan apa faktor-faktor yang menghasilkan manusia berkualitas paling tinggi di hadapan Allah. Termasuk cara hidup dan ajaran agamanya. Gitu kan, Bu? Iya. Terus? Masing-masing suku manusia tersebut dikelola dengan cara berbeda, sesuai dengan realitas kehidupan mereka. Misalnya, kalau hidup di pantai ya harus diajarin gimana caranya nyari makan di laut. Kalau hidup di hutan ya diajarin gimana caranya berburu. Kalau di padang pasir juga sama. Harus diajarin cara nyari air biar gak mati kehausan. Kalau hidup dikelilingi es juga sama. Harus diajarin gimana caranya supaya bisa tetap hangat biar gak mati kedinginan. Iya.
Ini yang bertanggung jawab adalah supervisor, tanda kutip, alias malaikat tanda kutip ya Bu, dari masing-masing suku tersebut. Iya, supervisor ini bisa muncul dengan berbagai macam identitas di hadapan umat manusianya. Bisa jadi dewa, bisa jadi leluhur, bisa jadi pelindung, apa aja deh. Tergantung strategi mereka sendiri-sendiri dalam mengelola. Teknik mereka pun dalam mengelola juga macam-macam, tergantung kemampuan mereka masing-masing dan instruksi dari bos mereka. Salah satu dari keempat Muhammad, misalnya, kalau anak buah Ifrit biasanya sukunya mengutamakan kekuatan fisik dalam menaklukkan alam. Oleh karena itu, mereka agak royal dalam memberikan ilmu kesaktian ke nabi atau pemimpin suku tersebut dibandingkan dengan anak buah Adam. Sedangkan anak buah Adam lebih pakai ke otak, lebih pakai akal. Sederhananya begitu. Nabi? Iya, nabi. Oh, kamu pikir kerjaan nabi cuma memperingatkan umatnya untuk beribadah pada Allah? Enggak ya? Ya enggak lah. Seperti yang saya bilang tadi, tugas dari manusia yang menjadi utusan terhadap sebuah umat alias nabi pada suku atau bangsa tertentu tergantung pada titik mana kebudayaannya berada, dari 0 ke 100 atau dari 100 ke 0. Maksudnya Bu? Dari 0 ke 100 itu maksudnya level peradabannya sedang ditingkatkan supaya manusianya perutnya bisa kenyang, punya atap dan aman, terlindung dari cuaca. Kasarnya gitu. Dalam kondisi ini, secara kolektif ujian kehidupan mereka berupa kesusahan, berupa penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan dari 100 ke 0 itu sebaliknya. Oke. Terus apa hubungannya dengan kerjaan nabi yang diutus, Bu? Ya, contoh Nabi Nuh yang kita bahas sebelumnya adalah contoh kerjaan nabi yang dari 100 ke 0. Yang nabinya diutus untuk memberikan peringatan akan kehancuran. Sama juga dengan Nabi Hud yang akan kita bahas ini. Meskipun begitu, bukan berarti semua nabi atau utusan ilahi itu kerjaannya cuma begitu. Banyak sekali yang justru pekerjaannya adalah gimana caranya bisa memajukan peradaban bangsanya, sukunya, rasnya, atau negaranya dari 0 ke 100. Oh, begitu ya. Jadi dalam setiap suku atau bangsa ada manusia yang punya koneksi ke supervisor atau malaikat tanda kutipnya ya Bu. Gitu maksud Ibu. Oleh karena itu mereka bisa dianggap sebagai nabi juga sebenarnya. Tepat sekali. Oke. Mereka pasti dikasih kelebihan tertentu. Entah paling kuat, paling pintar, paling sakti, paling cerdas, atau paling luas. Pada suatu titik mereka pasti jadi pemimpinnya suku tersebut. Entah jadi raja, jadi penasehat, atau jadi pahlawannya. Dan setiap langkah dalam kehidupan mereka diatur skenarionya. Kadangkala harus diintervensi malah kalau udah terlalu jauh dari skripnya. Merekalah yang dijadikan lewatan untuk memajukan suku mereka atau bangsa mereka masing-masing. Kayak bikin film dong Bu. Iya, bener banget. Dalangnya adalah, sutradaranya adalah keempat Muhammad yang jadi manajer mereka, dibantu oleh para supervisornya, malaikat tanda kutip. Tujuannya apa? Ya tadi, memajukan peradabannya dan dalam prosesnya sekaligus mengumpulkan data bagaimana cerita kehidupan individu manusia yang berbeda-beda tersebut mempengaruhi kualitasnya di hadapan Yang Maha Melihat. Oh, makanya banyak cerita kepahlawanan dari zaman dulu ya Bu, yang diceritain turun-temurun. Iya. Dan efek cerita tersebut ke generasi selanjutnya juga sama dicatat. Makanya seringkali ceritanya juga udah diedit supaya lebih bersih, supaya lebih mudah diterima sama pendengarnya. Maksud Ibu? Ya, detail-detail yang jelek disingkirkan dan detail-detail yang bagus ditambahkan. Kayak propaganda gitu dong Bu.
Ya emang propaganda. Kan yang penting manfaatnya, tujuannya tercapai, dicoba dua-duanya. Kalau ceritanya tanpa diedit masih murni, gimana hasilnya? Kalau diedit, gimana hasilnya? Dibandingin deh. Oh, makanya cerita-cerita tentang nabi yang sama, bahkan di agama yang sama, juga punya banyak versi ya Bu. Rupanya bukan semata-mata karena catatannya nggak ada, tapi ternyata juga sengaja dimodifikasi oleh para bosnya, sutradaranya, keempat Muhammad, karena pengen ngelihat efeknya. Iya, begitulah kenyataannya. Makanya rugi besar manusia sebenarnya. Kalau masalah perbedaan cerita kayak begitu aja, pakai nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji, sampai bunuh-bunuhan. Waduh. Makanya, sekarang solusinya di zaman kebenaran ini adalah lepaskanlah segala macam bentuk nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji kita semua mengenai kejadian di masa lalu semacam itu. Yang penting sekarang ambil aja manfaatnya, ambil aja ilmunya, ambil aja ayat-ayat tersiratnya, dan gunakan itu semua untuk menjawab ujian kehidupan dari Yang Maha Esa. Iya Bu, ini nyambung dengan pembahasan di KRM 1 ya Bu, bahwa detail kehidupan para nabi rasul itu nggak perlu diperdebatkan karena semuanya udah dicatat, ditimbang, dan dinilai oleh Yang Maha Kuasa. Apapun pendapat kita sekarang nggak ada pengaruhnya juga terhadap pengadilan rohani mereka tersebut. Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah nilai kita sendiri dalam menghadapi ujian kehidupan kita masing-masing. Gitu kan Bu? Iya, tepat sekali. Loh, kalau gitu ini dong jawaban pertanyaan di awal tadi. Kenapa semua info dari zaman dahulu nggak dibuka selebar-lebarnya? Ya karena ini ya Bu. Iya, salah satunya. Karena tujuan utama keempat Muhammad dari zaman Nuh hingga akhir zaman ini adalah menemukan cara terbaik dalam menghasilkan manusia yang mulia. Dan salah satu metodenya adalah dengan mengontrol informasi yang dimiliki oleh manusianya, masyarakatnya, termasuk mengontrol kemajuan peradabannya dan akal sehatnya. Iya, tepat sekali. Atau kalau dalam bahasa yang lebih singkat, bahasa ilmu kebenaran, mereka melakukan semua itu, membuat berbagai macam perbedaan budaya, bangsa, dan bahasa, karena mereka sedang mencari individu manusia beriman dengan cara mengontrol kombinasi kodrat dan irodat manusianya, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Kombinasi kodrat dan irodat? Iya, sebagaimana yang udah kita bahas definisinya di segmen Tanya Fitrah. Masih ingat kan? Masih Bu. Contoh gampangnya gini. Kalau ada sebuah suku dipindahkan ke sebuah pulau di tengah laut, terus gak dikasih tahu cara bikin dan menggunakan perahu, mau gak mau mereka harus tinggal di sana kan? Iya. Nah, ini kan otomatis kodratnya udah terbatasi, udah terkontrol kan? Kalau gitu kan manusianya harus bertahan hidup di pulau tersebut, entah gimana caranya. Mereka harus irodat supaya bisa cari makan di situ-situ aja. Dicatatlah hasilnya. Ini kayak cerita film Moana Bu. Hah? Film kartun buatan Disney. Gak tahu saya, ini kan cuma contoh mudahnya. Ada contoh yang lain Bu? Contoh sebaliknya, katakanlah udah cukup data tinggal di pulau tersebut. Mereka bisa hidup damai dan tentram. Fase selanjutnya, gimana kalau sekarang kita ajarin cara mengarungi lautan? Ajarin cara bikin kapal. Catat deh hasilnya. Wah, beneran kayak film Moana. Ya, pokoknya, intinya, peradaban manusianya itu dikelola oleh supervisornya. Kadang dimajukan dari 0 ke 30, dari 30 ke 80, baru ke 100. Tetapi kadang juga dimundurkan dari 100 ke 80, dari 80 ke 50,
dan begitu seterusnya. Sangat dinamis. Semua itu untuk mencari informasi yang diminta oleh bos mereka. Salah satu dari keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam atau Eva. Kalau kamu mau tahu contoh lain, bayangin aja sendiri dalam situasi kondisi yang berbeda. Atau buku-buku yang kamu baca tentang sejarah masa lalu. Kalau mau tahu lebih lanjut. Atau dari film, Bu? Iya, itu juga bisa. Oke, Bu, saya ngerti sekarang. Perbedaan suku, bangsa, kebudayaan, agama, dan bahasa itu sebenarnya adalah bentuk kontrol atas kodrat dan irodat umat manusia oleh keempat Muhammad untuk dicatat dan dipelajari, yang kemudian datanya bisa dipakai untuk merancang ajaran baru demi menghasilkan manusia yang beriman, gitu kan, Bu? Iya, salah satunya fungsi datanya begitu. Tepat sekali. Berarti perbedaan cerita dari berbagai macam agama itu jadi nggak penting ya, Bu, untuk diperdebatkan. Seperti contoh pengklasifikasian agama tadi itu, Abrahamism atau non-Abrahamism, monotheism atau polytheism. Iya, perbedaan agama, keyakinan, tradisi, adat istiadat, dan cerita mengenai alam semesta ini gak peduli seaneh apa, memang sengaja dibuat seperti itu. Sebuah konsekuensi logis dari percobaan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Soalnya dari masing-masing supervisor suku bangsa tersebut, kalau bosnya beda, ya cara kerja mereka juga beda. Cara ngejelasin mereka beda. Cara mereka nakut-nakutin masyarakatnya beda. Belum lagi perintah dari bos yang sama pun antara suku A dengan suku B misalnya juga bervariasi. Ada supervisor yang dikasih otonomi, bebas, mikirin caranya gimana. Ada juga yang harus ikutin instruksi dengan detail. Belum lagi kalau umat manusianya dari bangsa yang berbeda gak sengaja ketemu, bakal terjadi komplikasi. Dan satu lagi, di antara sesama supervisor juga ada persaingan. Mana yang lebih bagus kerjaannya supaya bisa dipuji sama bos. Apalagi kalau bos mereka beda, bisa saling sabotase malah. Waduh. Oh, kayak itu ya cerita sebelumnya ya, Bu, antara anak buah Adam dengan anak buah Ifrit ya? Iya, mereka yang paling sering. Waduh, gawat bener ya, Bu. Iya, makanya dunia jadi seperti ini. Oh, ini berarti contohnya ya, Bu, ketika Ibu menceritakan pemberontakan malaikat tanda kutip terhadap keempat Muhammad di seri Malaikat Manusia dan Siluman. Sebagian dari supervisor ini berarti yang kemudian memberontak, memisahkan diri dan menjadi siluman ya, Bu? Iya. Tetapi sebelum zaman Nuh pun juga udah banyak kok yang memberontak. Sebagian bahkan sengaja didorong untuk memberontak oleh bos mereka. Loh, kok bisa, Bu? Iya, kan bisa menjadi data juga bagi mereka. Gak peduli apakah mendukung atau memberontak. Jangan lupa, meskipun mereka anak buah keempat Muhammad, bukan berarti mereka juga dikasih tahu semua informasinya. Ah iya, seperti Idris ya, Bu, ketika diangkat jadi malaikat tanda kutip. Meskipun jabatannya udah tinggi banget, ternyata masih banyak juga hal yang dia gak tahu. Begitulah. Yang para supervisor itu seringkali gak tahu adalah tindak tanduk mereka itu juga dicatat dan dijadikan bagian dari percobaannya. Jadi mereka kelinci percobaan juga sebenarnya di mata keempat Muhammad. Walah, begitu rupanya. Iya, udah kebayang, Bu, sekarang. Jadi kalau ada cerita-cerita mengenai dewa-dewi yang terlibat dengan berbagai macam urusan dengan manusianya, itu sebenarnya juga diamati dan dicatat oleh keempat Muhammad ya, Bu? Iya. Jadi supervisor pun juga gak mudah ya, Bu, meskipun pastinya mereka dibekali berbagai macam ilmu kesaktian. Iyalah. Mereka juga dites meskipun dikasih banyak ilmu. Banyak yang gak kuat sehingga ketagihan disembah oleh manusia. Ketagihan ilmu kesaktian dan kekuasaan sehingga selalu terdorong untuk adu kekuatan, adu kepintaran. Pokoknya cari
kekuatan dan kepintaran sebanyak mungkin supaya bisa diadu dengan supervisor yang lain dan semacamnya lah. Kamu bisa bayangin sendiri, kan mereka juga masih berada di bawah pengaruh nafsu. Iya. Makanya dalam pengadilan rohani yang ibu jelaskan sebelumnya, mereka semua, gak peduli malaikat tanda kutip, kayak siluman, kayak apa, semuanya turun pangkat jadi siswa sekolah kehidupan lagi ya Bu. Bukan lagi sebagai administrator atau dalam konteks ini supervisor. Karena yang mengisi posisi tersebut, supervisor itu adalah sekarang malaikat mukorobin. Tepat sekali. Oke Bu. Jadi kesimpulannya adalah memang semua perbedaan bangsa, agama, kebudayaan, dan semacamnya sekarang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertentangkan, ataupun diadu-adukan melihat mana yang lebih bagus, lebih jelek. Sebab hanya akan dibiaskan nafsu kita masing-masing. Justru yang lebih penting adalah mikirin diri sendiri. Gimana caranya lulus terus ujian kehidupan dengan nilai tertinggi. Gimana caranya menghadapi berbagai macam bentuk perbedaan tersebut dengan menggunakan fitrah. Sebab musuh manusia adalah diri manusia sendiri. Nafsu di dalam diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Setelah keempat Muhammad menyerah, menyatu, dan mengasihkan diri sembari sujud meminta tolong kepada Yang Maha Esa selama hampir 1000 tahun, dan setelah Jibril akhirnya dibolehkan turun, baru dibuka kenyataan tersebut bahwa setiap individu manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengisi kehidupan semanfaat yang mereka bisa dengan berbagai macam bentuk kasih dan sayang yang mereka pelajari dan pahami, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Gak usah khawatir dengan berbagai macam perbedaan tersebut, sebab Allah Maha mengetahui batas kodrat dan irodat setiap individu manusia. Manusia jangan sampai tertipu nafsu sehingga ingin memaksakan apa yang kita yakini ke orang lain, sehingga ingin menyeragamkan umat manusia yang beraneka ragam. Itu hak prerogatif Allah. Tentu saja kenyataan ini hanya mungkin terjadi setelah malaikat muqarrabin turun semua ke alam semesta. Kalau enggak ya bakalan kayak begitu terus dunia ini. Iya, kacau balau gitu ya Bu. Ini nyambung juga dengan isi dari video Nur Muhammad berarti ya, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia dalam 150 tahun terakhir ini emang sengaja dibikin maju dengan pesat ya Bu. Iya. Supaya sinkron dengan kedatangan malaikat muqarrabin. Sebagai persyaratan lebih tepatnya. Oh, jadi kalau kebudayaan kita nggak modern kayak sekarang, nggak boleh turun? Iya, nggak bakalan. Dan kalau ilmu kesaktian nggak dikurangi dulu keberadaannya oleh Ifrit dan Khidir, nggak bakalan juga turun. Oh, kalau bangsa Indonesia ini supervisornya anak buah siapa Bu dari keempat Muhammad itu? Ya tergantung lah suku yang mana. Kan di Indonesia ada banyak banget. Oh iya. Kalau di zaman dulu banget sih, kalau nggak salah, di sini mayoritas tempat percobaannya Khidir dengan Ifrit. Oh, makanya sampai sekarang masyarakatnya masih suka tahayul ya Bu? Iya. Kalau titik sekarang ini sih sebenarnya memang udah dicampur aduk ajaran keempat Muhammad di sini. Udah dikontrol supaya nggak terlalu maju, tetapi juga nggak terlalu mundur kebudayaannya. Supaya rata-rata manusianya tahu atau minimal udah ngerasain sendiri keberadaan alam gaib. Sekaligus juga tahu betapa enaknya kemajuan teknologi. Oh ya? Iya. Kenapa Bu? Ya karena mau dijadikan tempat tumbuhnya ilmu kebenaran lah. Buat apa lagi? Hah? Kalau terlalu modern nanti gak bakalan mau tahu urusan orang yang mati. Kalau terlalu tahayul nanti gak mau irodat, kerja keras, ngarepin kesaktian aja.
maunya segala sesuatu instan aja. Padahal kalau mau dapat berkah dari Yang Maha Esa, kalau mau mewujudkan perdamaian di dunia ini, harus dua-duanya diurusin. Urusan hidup jalan, urusan mati juga jalan. Kan kita sebagai manusia ganti-gantian sebenarnya. Kalau sekarang kita dalam kondisi hidup, nanti kita juga dalam kondisi mati. Terus kemudian kalau yang sekarang lagi mati, besok pada saat kita mati mereka yang hidup. Gitu aja putar-putaran. Makanya harus saling peduli lah, ganti-gantian. Iya ya. Nah, bangsa kita ini ibarat tanah, nutrisinya bakal diatur supaya tetap seimbang di antara dua itu. Supaya cocok untuk ditanami pohon yang akan tumbuh besar di masa depan. Pembangunan di negara ini bakal diatur supaya kemajuan jasmani masyarakatnya bisa sinkron, seimbang dengan kemajuan rohani individu manusianya dengan tingkat keimanannya di hadapan Allah. Oh gitu ya. Tapi sekarang masyarakatnya terbelah, Bu. Ya, semua itu adalah bagian dari proses. Kamu gak usah mikirin jauh-jauh lah ke depan. Sekarang konsentrasi aja. Gimana caranya kamu bisa sampai ke dunia baru. Sebab di zaman kebenaran ini, cuma manusia yang udah sampai minimal level 14 itulah yang akan dijadikan lewatan oleh Yang Maha Pengasih untuk mewujudkan kemajuan di alam nyata ini. Cuma mereka, manusia dikehendaki, yang akan dikasih kapal yang bagus, yang bakal diajarin mendapatkan berkah oleh malaikat muqarrabin. Kalau mereka yang masih menghendaki, yang belum nyampe titik tersebut sih, ya bakalan ditutup jalannya, bakalan dipaksa supaya airnya gede dulu. Masih ingat? Iya Bu, masih Bu. Perkara dapat Maha Pengasihnya Allah atau Maha Penyayangnya Allah kan? Tepat sekali. Oke Bu, saya ngerti sampai sini dan waktunya udah habis nih. Padahal kita bahkan belum membahas satu pun ayat Al-Quran mengenai Nabi Hud alias Eber ini, Bu. Ya, gak apa-apa. Dilanjutkan aja di episode berikutnya. Oke, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Ririn. Sama-sama, Harley. Begitulah pemirsa, episode kisah Rasul Manusia kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan saja diketik di kolom komentar di bawah ini. Atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.